Taib. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah SWT sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mata pelajaran akidah ya. Untuk kelas 10 memakai kitab Muqarrar Akidah. Pada pembahasan kemarin kita membahas tentang permasalahan tauhid. Tauhid apa pada pertemuan kemarin? Siapa yang tahu? Pada pertemuan kemarin kita telah membahas tauhid apa? Tauhid asma wa sifat ya. Sudah kelihatan PDF-nya? Kelihatan ya? Ya. Pada kesempatan kemarin kita telah membahas tentang tauhid asma wa sifat ya. Lihat tauhid asma wa sifat halaman 31 dan kemudian kita sudah sampai di bab kedua atau subbab kedua, al-wajib fi nususis sifat. Ini udah ya? Udah belum? Udah belum? Kalau wajib fi nususi sifat udah ya? Siapa yang tahu? Pada nggak tahu semua ini? Hah? Siapa yang ingat? Ya, kita ulang sedikit. Al-wajib fi nususi sifat, yang diwajibkan di dalam nusus sifat, maksudnya dalil-dalil tentang sifat Allah SWT, adalah menetapkan sesuai dengan lafaz dan makna yang ditetapkan oleh Allah SWT. Ketika Allah menyebutkan As-Sami'ul Basir, maka kita menetapkan lafaznya Allah mempunyai sifat As-Sami' dan Al-Basir dengan maknanya, yaitu Allah mempunyai sifat As-Sam'u dan Basaru, yaitu Allah mempunyai sifat penglihatan dan pendengaran. Ya, kemudian kita lanjut bahwasanya karena sifat-sifat Allah itu telah diketahui di dalam Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan bahasa Arab, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab ya. Walillahi, Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi asmaul husna fad'uuhu biha wa dzalul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun ya. Dan Allah sesungguhnya mempunyai nama-nama yang sangat mulia, maka berdoalah dengan nama-nama itu, dan hindarilah orang-orang yang yulhidu, yang menyeleweng di dalam nama-nama dan nama-nama Allah, maka mereka akan dibalas dengan apa yang mereka kerjakan. Adapun kaifiat tentang sifat-sifat Allah, bagaimana penglihatan Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah, bagaimana mata Allah, bagaimana pendengaran Allah, semua itu kita tidak bisa mengetahuinya ya, karena sesungguhnya ilmu manusia itu sangat sedikit, sedangkan ya Allah SWT adalah pencipta manusia yang
yang kaifiahnya tidak diketahui, dan ilmu Allah sangat luas. Mama utitu min ilmi illa qalil. Ya, sungguhnya ilmu manusia sangat sedikit. Maka dengan itu kita tidak mengetahui kaifiatnya atau deskripsi dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kita mengetahui maknanya. Ya, ketika disebutkan as-sam'u, as-sami, Allah mempunyai sifat as-sami, ya, mempunyai nama as-sami, berarti Allah mempunyai sifat pendengaran. Akan tapi bagaimana pendengaran Allah? Ya, pendengaran Allah maha sempurna, akan tapi kita tidak tahu deskripsinya. Sebagaimana juga disebutkan tentang istiwa. Ya, wa qaul ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa, Allah di atas ars beristiwa. Maka Imam Malik Imam Malik mengatakan Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Al-istiwa diketahui, maksudnya apa yang diketahui? Maknanya itu Allah mempunyai sifat istiwa, ya, bersemayam di atas arsy, itu kita telah mengetahuinya, akan tapi kaifiatnya kita tidak mengetahui. Makanya disebutkan di sini majhulun. Wal imanu bihi wajib, dan imannya itu adalah iman terhadap istiwa ini wajib, dan soal terhadap istiwa ini bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena belum pernah ditanya tentang istiwa ini di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang setelah zaman Nabi Muhammad itu bertanya tentang istiwa, maka itu dikategorikan bid'ah. Ini adalah perkataan Imam Malik ketika ditanya tentang kaifiat istiwa Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga tentang Imam Syafi'i, ini telah kita sebutkan pada pertemuan minggu lalu. Dan begitu juga tentang Imam Abu Hanifah, dan begitu juga tentang Naim bin Hamad, gurunya Imam Bukhari. Dan kemudian sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu zikru ba'du sifatillahi ta'ala, ya, menyebutkan beberapa sifat-sifat Allah SWT. Ya, kita baca, lillahi azza wa jalla minas sifati a'laha wa akmalaha wa ajlaha wa laisa fiha naqsun biwajhin minal wujuhi wa hiya kasiratun wa minha, ya. Jadi di sini disebutkan bahwasanya Allah mempunyai nama-nama, ya, mempunyai sifat-sifat yang paling mulia, yang paling atas, dan yang paling sempurna, yang paling jelas dari nama-nama selainnya. Walaysa fiha naqsin biwajhin minal wujuh, ya. Naqsun biwajhin minal wujuh, dan tidak ada kekurangan dari setiap sisinya dari sifat-sifat Allah SWT. Karena sifat Allah itu mengikuti atau layak terhadap zat Allah SWT yang maha besar atau maha sempurna, ya. Di antaranya adalah sifat-sifat Allah, yaitu adalah al-hayat, ya. Sifat al-hayat yang mana Allah SWT sebutkan di dalam firman-Nya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, di dalam surat Al-Kursi. Ya, di dalam surat Kursi. Ya, Allah SWT yang tidak ada Tuhan selainnya, yang maha hidup dan maha kuat atau kokoh, yaitu qayyum, kokoh. Nah, di sini al-hayyu, ya, menunjukkan sifat al-hayatu, yaitu sifat hidup bagi Allah SWT. Kemudian yang kedua al-ilmu, ya. Qala ta'ala innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu itu alim, mengetahui. Jadi ini sifat ilmu, sifat mengetahui. Kemudian al-qudratu, ya. Allah SWT berfirman, wallahu ala kulli syai'in qadir, ya. Dan Allah terhadap segala sesuatu itu mampu. Jadi kudrah ini mampu, ya, sifat kudrah. Kemudian sifat as-sam'u wal basaru, ya. Allah SWT berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, ya. Samiul basir, sifat pendengaran dan sifat penglihatan. Jadi Allah mempunyai sifat as-sam'u wal basir, wal basar, ya. Kemudian yang setelahnya al-kalam. Jadi Allah mempunyai sifat kalam, yaitu berbicara. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah membicarai Musa sebenar-benar pembicaraan. Jadi di sini mempunyai benar-benar sifat kalam, ya. Allah mempunyai sifat kalam. Allah bisa berbicara, ya. Allah mampu berbicara, ya. Kemudian sifat iradah. Jadi Allah mempunyai keinginan. Sebagaimana Allah SWT
berfirman fa'al fa'alun lima yurid, ya. Fa'alun lima yurid, ya. Jadi Allah senantiasa mengerjakan segala sesuatu yang apa Allah inginkan. Fa'alul lima yurid. Jadi Allah senantiasa mengerjakan apa yang Allah inginkan. Kemudian sifat istiwa, sebagaimana Allah SWT berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Sungguhnya Allah di atas ars beristiwa. Ya, jadi ini mempunyai sifat istiwa bagi Allah SWT, ya. Menunjukkan sifat istiwa bagi Allah SWT, bahwasanya Allah di atas arsy-Nya beristiwa. Ya, kita lanjutkan. Kemudian yang hak itu adalah sifat yadain, ya. Jadi Allah mempunyai dua tangan. Afwan, yadan, ya, mempunyai dua tangan. Dan itu disebutkan di dalam firman Allah SWT, ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Yang ini adalah perkataan Allah SWT terhadap iblis yang tidak mau sujud kepada Adam. Maka Allah mengatakan, ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Kenapa kamu tidak mau sujud terhadap sesuatu yang aku ciptakan dengan dua tanganku sendiri. Jadi Allah mempunyai dua tangan, ya, di sini. Ya. Adapun bagaimana tangan Allah, maka kita tidak mengetahuinya, karena hanya Allah yang tahu dan ilmu kita sangat sedikit, ya. Kemudian selanjutnya al-ulu. Jadi Allah mempunyai sifat ulu, yaitu sifat yang maha tinggi, sebagaimana Allah SWT berfirman, amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda, ya. Apakah kamu mempercayai atau mengimani dengan siapa yang ada di langit? Maksudnya Allah SWT, ay yakhsifa bikumul ard, yang mana Allah bisa saja menghancurkan ardo, ya, menghancurkan bumi-bumi yang kalian injak, ya. Maka di situ menunjukkan sifat ulu, bahwasanya Allah maha tinggi. Kemudian sifat al-wajhu. Jadi Allah mempunyai wajah. Akan tapi bagaimana wajah Allah, kita tidak mengetahuinya. Kita akan melihat wajah Allah ketika saat di surga nanti, ya. Amin. Kemudian jadi di sini bahwasanya Allah mempunyai sifat wajah, dan itu ditunjukkan di dalam firman Allah SWT, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi semua pada hari kiamat nanti akan fana, akan hancur, wa yabqa, dan tertinggallah, dan yang tidak hancur hanyalah wajah Allah SWT, dzul jalali wal ikram, ya. Yang jalal, yang mempunyai kehormatan dan kedermawanan atau kesempurnaan. Jadi itulah dia wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya di sini Allah juga mempunyai sifat nuzul, ya. Ini contoh-contohnya saja, yaitu Allah mempunyai sifat nuzul, yaitu sifat turun ke langit dunia, turun langit pertama, ya. Sebagaimana Allah SWT, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya wa hina yabqa sulusal lailil akhir fayaqul man yad'uni fa astajiba lahu wa man yas'aluni fa'utiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu, ya. Lihat di sini bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya. Rabb kita turun, tabaraka wa ta'ala, turun. Kapan turunnya? Turun pada setiap malam sepertiga malam terakhir, ya. Sepertiga malam terakhir, ya. Itu turun, ya, kemana? Turun ke langit
ke langit dunia, maksudnya langit pertama. Itu langit yang paling dekat dengan bumi, maksudnya langit dunia, langit pertama. Akan tapi turunnya ini tidak bisa kita samakan seperti turun makhluk, sepertinya turun orang, ya. Tidak bisa, waliyadzubillah. Tidak boleh kita mengkaifiatkan atau mendeskripsikan sifat Allah, ya, begini begitu, waliyadzubillah, tidak bisa. Akan tapi kita hanya mengimani dan mengetahui bahwasanya Allah mempunyai sifat turun pada setiap sepertiga malam terakhir. Maka itu adalah waktu yang di mustajab doa di dalamnya. Jadi doa-doa itu terkabulkan ketika pada sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, man yada'uni fa astajiba lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkannya, dan man yas'aluni fa u'tiyahu, dan barang siapa yang meminta kepadaku maka aku akan memberikannya. Wa may yastaghfiruni faghfir lahu, dan barang siapa wa may yastaghfiruni faghfir lahu, dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku maka aku akan mengampuninya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya yang turun adalah Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya turun, ya. Akan tapi kita tidak tahu bagaimana kaifiat atau deskripsi dari turunnya Allah Subhanahu wa taala, kita hanya mengimaninya karena itu disebutkan di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang berdoa maka dia akan dikabulkan, yang meminta akan diberi, dan yang meminta ampun akan diampuni. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah beberapa contoh yang disebutkan oleh muallif tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di sini yang keempat, ya. Yang keempat, ya, bahwasanya asmaullahil husna, ya. Asmaullahi husna. Ya. Jadi nama-nama Allah semuanya husna, ya, paham ya? Nama-nama Allah semuanya itu husna, maksudnya baik, dan ya nama-nama Allah itu semuanya baik, ya. Tidak ada sifat-sifat nama-nama yang kurang, tidak ada nama-nama yang keji, ya, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, yang ada hanya nama-nama husna yang sangat indah dan baik, ya. Asmaullahu husna laisat asmaullahul husna laisat mahsuratun bi adadin muayyanin bal hiya kasiratun, ya. Nama-nama Allah yang sangat banyak ini, yang husna, nama-nama Allah yang husna ini tidak tercakup, ya, atau tidak terhitung, tidak tercakup atau tidak terhitung dengan bilangan tertentu. Maksudnya Allah tidak terhitung dengan nama-nama Allah tidak terhitung dengan angka tertentu, akan tapi nama Allah sangat banyak yang tidak bisa kita menghitungnya, ya. Bal hiya kasiratun, akan tapi nama Allah sangat banyak, ya. Tidak hanya tercakup dengan hitungan-hitungan tertentu, akan tapi nama Allah sangat banyak. Akhbarana Allah taala bi ba'diha wasta'sarta bil ilmi bi ba'dihal akhar kama fil hadis as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmin ghaibi indak an taj'alal qur'anal 'azima rabi'a qulubi wa nura sadri wa jilaa huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya, lihat di sini, ya, bahwasanya nama-nama Allah ada yang Allah khabarkan atau ada yang Allah kabarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ya, seperti As-Sami'ul Alim, ya, kemudian Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan seterusnya. Akan tapi ada yang Allah istasara bil ilmi, yang Allah sembunyikan atau yang Allah diamkan di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala saja, tanpa dikhabarkan kepada makhluk-makhluknya, ya. Itu ada sebagian yang dikhabarkan, ada sebagian yang tidak dikhabarkan. Dalilnya mana? Dalilnya adalah di dalam hadis dari doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya, dengan bersabda as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak, ya. Ya,
wahai Allah, aku meminta kepadamu dengan semua nama yang yang engkau sebutkan, ya tentang dirimu, ya, yang mana itu au anzaltahu fi kitabik, yang mana engkau menurunkan nama-nama itu atau menyebutkan nama-nama itu di dalam kitabik, ya, di dalam Al-Qur'an maksudnya. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau beritahukan kepada salah seorang hambamu, ya, min khalqik, salah seorang hambamu dari nabi-nabi atau dari rasul. Au ista'sarta bihi fi ilmin ghaibi indak, atau yang engkau tetapkan atau sembunyikan di dalam ilmu gaib, ya, yang hanya engkau yang mengetahuinya. Jadi tidak diketahui oleh selain engkau. Jadi hanya Allah yang mengetahuinya. Jadi kita tidak mengetahuinya. Jadi ada nama-nama yang kita tidak ketahui dan itu sangat banyak. Tidak hanya 99 saja. Anta ja'alal Qur'ana. Jadi jadikanlah Quran al-azim, ya, anta ja'alal Qur'an al-azim, jadikanlah Quran yang agung ini sebagai rabi'a qulubina, sebagai pencerahan atau penerangan bagi atau Rabi, yaitu kasih sayang atau pengindah atau penyembuh, ya, pokoknya yang memperindah qalbi, ya, yaitu hatiku, wa nura sadri, dan cahaya bagi dadaku, wajila husni, dan pelipur lara atau penggembira atau yang membuat gembira bagi kesedihanku, wazihabi hammi wa ghammi, dan yang mengusir kegundahanku dan kegalauanku. Nah, di sini, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya, dengan nama-nama Allah yang Allah kabarkan dan yang Allah simpan di dalam ilmu gaib, yang mana tidak kita mengetahuinya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah ada banyak yang tidak kita ketahui, ya, bukan hanya 99 nama saja. Paham, ya? Ya. Kemudian kita lanjutkan. Wa masdaruna wahid. Ya, wa masdaruna al-wahid fi ma'rifatiha huwa nususus syar'iyyah, dan sumber yang mana kita mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah yaitu hanya satu, yaitu nususus syar'iyyah, ya, yaitu hanya nusus syar'iyyah. Apa itu nusus syar'iyyah? Yaitu Alkitab wa sunnah, Al-Qur'an dan sunnah. Wala zalik fala yajuzu an nusammiyallaha ta'ala bismilam yarid fil kitabi wala sahihi sunnah, ya. Maka kita sebutkan di sini, maka lihat di sini bahwasanya maka kita tidak boleh menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak ada disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah, ya, di sunnah yang sahih, ya. Jadi kita tidak boleh menamai Allah dengan nama-nama yang kita tidak ketahui, dan enggak boleh ngarang-ngarang nama, ya, yang mengatakan Allah romantis atau Allah maha asyik, ya. Ada beberapa ustadz yang mengatakan begitu. Itu tidak boleh kita mengatakannya. Kenapa? Karena itu tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Maka di dalam nama-nama dan sifat Allah kita tidak boleh asal, ya, asal kita menyebutkan nama, tidak boleh asal ngomong, ya, walaupun itu niat kita baik, akan tapi tidak boleh kita menyebutkan dengan nama-nama yang asal itu, karena permasalahan asma sifat ini adalah permasalahan yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah. Ketika tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah, maka itu tidak bisa kita namakan, ya. Paham, ya, semuanya? Naam. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Banyak pembahasan asma sifat ini, ya. Ya. Kita lanjutkan sedikit lagi, mungkin ujian kita sampai pembahasan sini saja, ya. Minggu depan, ya, ujian praktek, ya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Pemimbayan bagi ayak lama. Pemimbayan bagi ayak lama anna kulla ismin min asma'illahi ta'ala
fa innahu yashtaqu minhu sifatun lillahi azza wa jalla. Maka kita ketahui bahwasanya setiap nama Allah SWT dari nama-nama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah itu mempunyai adalah pecahan dari sifat Allah SWT. Maksudnya itu mempunyai sifat di dalam nama-nama tersebut. Contohnya Ar-Rahman yu'khadhu minhu sifatur rahmah. Maka ketika nama Allah Ar-Rahman, ya, maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya dari nama Ar-Rahman ini mempunyai sifat Ar-Rahmah, sifat kasih sayang. Begitu juga Al-Aziz, nama Allah Al-Aziz, maka kita dapat mengambil sifat dari nama ini adalah sifat izzah, yang maha kuat, ya, atau maha agung. Itulah dia sifat izzah. Jadi setiap nama itu mempunyai sifat, ya, akan tetapi tidak semua sifat mempunyai nama, ya. Itulah dia permasalahan asma wa sifat. Dan sedikit lagi, ya, satu bab lagi. Kemudian setelah itu nanti pada minggu depan kita lanjutkan sebab yang ke-6 ini. Kemudian ya, sampai situ saja, ya. Lihat sekarang yang kelima, zikru ba'dul asma'il husna, ya. Zikru ba'dil asma'il husna, ba'di asma'illahi al-husna. Jadi penyebutan, ya, sebagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, yang maha baik. Ya, min asma'illahi ta'ala ma ja'a fi qouli ta'ala, dari sebagian nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minu al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbiru subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Nah, di sini di dalam ayat ini menyebutkan beberapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Allah, ya, kita lihat dari pertama, huwallahul ladzi la ilaha illahu, yang Allah itulah Allah yang dialah Allah yang tidak ada yang disembah, yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi, yang mengetahui ilmu ghaib, ya, dan yang mengetahui ilmu yang nampak. Ada yang ghaib, ada yang nampak. Asy-syahadah itu maksudnya yang nampak, ya. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu, ya. Huwa Rahmanur Rahim. Nah, ini dia namanya. Allah mempunyai nama yang Ar-Rahman dan mempunyai nama Ar-Rahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu, itulah Allah, dialah Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Al-Maliku, ya. Jadi nama Allah Al-Maliku, ya, yang raja dari segala raja. Al-Quddus, ya, yang maha suci. As-Salamu, yang selamat dari segala kekurangan. Al-Mu'minu, ya. Lihat sedikit lagi, Al-Mu'minu, ya, yang membuat orang beriman. Al-Muhaiminu, yang memperbaiki segala sesuatu. Al-Azizu, yang maha kuat. Al-Jabbaru, yang maha kokoh, sempurna. Al-Mutakabbiru, yang maha sombong. Jadi Allah berhak disifati dengan sombong, ya. Adapun makhluk tidak boleh disifati dengan sombong. Adapun Allah disifati dengan sombong, ya. Itu layak bagi Allah karena segala sesuatu hanya milik Allah. Akan tapi ketika manusia disifati dengan sifat sombong, maka itu adalah kekurangan, ya, karena dia tidak mempunyai segala sesuatu. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi amma yusyrikun, dan Allah maha suci dari setiap apa yang disamakan kepadanya. Jadi Allah tidak bisa disamakan kepada segala sesuatu. Wallahul khaliqu, Allah yang khaliq. Nama Allah juga Al-Khaliq, yang maha pencipta. Al-Bari, yang maha mengadakan. Al-Musawwir, yang maha membentuk, ya, membentuk ciptaannya dengan sebagus-bagus bentuk. Lahul asmaul husna, Allah mempunyai nama-nama yang husna yang kita tidak ketahui jumlahnya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, ya, yang bertasbih dengan Allah, dengan nama-nama Allah itu semua yang ada di langit dan bumi. Jadi semua yang ada di langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu hewan, tumbuhan, ya, manusia yang beriman,
Ya, kemudian itu baik itu yang tidak mempunyai nyawa sebagaimana pintu, dinding, semuanya itu pada hakikatnya bertasbih kepada Allah SWT. Wa huwal azizul hakim. Nah, ini nama yang disebutkan pada akhir ayat, Al-Aziz dan Hakim. Semuanya ini adalah nama-nama Allah yang husna, yang mengandung sifat-sifat yang sempurna. Itulah dia pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Untuk detailnya pembahasan ini mungkin akan dibahas pada kelas 12 ya. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Untuk selanjutnya kita bahas bab ke-6 ini, kemudian kita lanjutkan dengan pembahas soal, kemudian kalau bisa kita lanjutkan sedikit di dalam permasalahan ibadah ya, kemudian ujian. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan di dalam pembahasan kita kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.